Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Fairunisa dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman untuk nomor satu, yang dimana meminta untuk mengecek apakah tiga inputan pengguna itu akan membentuk segitiga Pitagoras. Oke, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita memasukkan header terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan header IOStream. Lalu kita masukkan using namespace std fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua titik dua berulang kali untuk di depan setiap perintah. Lalu kita masuk ke dalam fungsinya untuk fungsi in main. Oke, di sini di dalam fungsi main, terlebih dahulu kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada variabel ABC dengan tipe datanya itu adalah integer. Nah, ABC ini akan menampung nilai masing-masing dari inputan pengguna yang akan dicek nanti apakah akan membentuk Pitagoras atau bukan. Oke, lalu di sini kita untuk mempersingkat codingan, di sini dibuat in A, B, C. Ini langsung tiga-tiganya. Jadi biar kita tidak terlalu banyak untuk barisnya. Lalu kita melakukan pengecekan. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk segitiga Pitagoras itu adalah kondisi ketika untuk nilai dari penjumlahan kuadrat dua sisinya ini akan sama dengan nilai kuadrat dari si salah satu sisi. Jadi misalnya dua sisi yang dimaksud itu adalah AB. Untuk hasil kuadratnya dijumlahkan, lalu dia mengecek apakah nilainya itu sama dengan si C. Kalau misalnya iya, maka dia merupakan Pitagoras. Nah, kalau misalnya eh, antara penjumlahan dua sisinya tersebut ketika dikuadratkan tidak sama dengan sisi yang satunya, maka dia merupakan bukan bukan merupakan Pitagoras. Nah, di sini kita masuk ke dalam kondisinya tadi. Nah, tadi yang dimaksudkan itu dua sisi, itu misalnya di sini kita cek apakah nilai A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Ini untuk kondisi yang pertama. Nah, karena kita di sini menggunakan kuadrat ya, kalau kuadrat itu kan sama aja dengan nilainya dikali dengan nilai tersebut nilainya sendiri. Nah, itu ketika A dikali A itu akan sama aja dengan A kuadrat. Lalu dijumlahkan dengan B dikali B, dia cek apakah dia sama dengan C dikali C atau C kuadrat. Untuk yang selanjutnya, atau kondisinya itu ketika si A dikali A ditambah C dikali C itu sama dengan B dikali B. Atau A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Atau B kuadrat ditambah dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau B dikali B ditambah C dikali C sama dengan A dikali A. Kalau misalnya dia memenuhi salah satu dari kondisi tersebut, maka dia akan menampilkan teks Pitagoras. Tapi jika dia tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dia bukan Pitagoras. Sini kita bisa coba untuk running. Ya, mungkin kita bisa masukin yang simpel aja. Sebagaimana yang kita ketahui, itu Pitagoras adalah 3, 4, 5. Jadi kita input 3, 4, dan 5. Nah, dia akan menampilkan outputnya itu adalah Pitagoras. Karena ketika kita mencari di antara yang tadi untuk kondisinya, untuk 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, itu hasilnya sama dengan 5 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. Jadi 9 ditambah 4 ditambah 16 hasilnya adalah 25. Lalu untuk 5 kuadrat atau si C kuadrat tadi adalah hasilnya 25. 25 sama dengan 25. Atau si A kuadrat ditambah B kuadrat tadi sama dengan C kuadrat enggak? Ternyata sama, maka dia menampilkan outputnya adalah Pitagoras. Oke, kita bisa masuk ke logika programnya. Nah, di sini program ini dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi 3 buah variabel integer, yaitu A, B, dan juga C, untuk menyimpan panjang ketiga sisi suatu segitiga. Nah, ketika variabel ini sudah disiapkan, program akan meminta inputan dari pengguna untuk nilai ketiga sisi tersebut. Lalu, program ini memeriksa apakah ketiga sisi tersebut memenuhi salah satu kondisi untuk teorema Pitagoras, di mana kuadrat dari salah satu sisi sama dengan jumlah dua kuadrat dua sisi lainnya.
Nah, pengecekan ini dilakukan menggunakan operator logika OR. Jadi kita nggak perlu menuliskan banyak kondisi atau if-nya tadi, kan kita bisa menggunakan OR di sini. Jadi ketika kondisi yang memungkinkan tadi salah satunya terpenuhi, maka dia itu akan menampilkan bahwa ketiga sisi tersebut merupakan segitiga Pitagoras. Tapi jika dia tidak memenuhi salah satu kondisi, maka dia akan menampilkan teks bahwa segitiga tersebut bukan merupakan Pitagoras. Oke, kita masuk ke penjelasan program. Pertama tadi kita memasukkan header-nya, header IO stream, itu untuk menggunakan fungsi input-output seperti cin dan juga cout. Lalu kita menggunakan perintah using namespace std agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 pada setiap awal perintah. Lalu kita memulai fungsi utama atau in main-nya. Nah, di dalam fungsi utama ini kita mendeklarasikan 3 variabel. Dengan tipe data integer itu ada A, B, dan juga C untuk menyimpan panjang sisi segitiga. Lalu, program akan menerima inputan dari pengguna atau meminta inputan untuk nilai dari si A, B, dan juga C menggunakan perintah cin. Lalu, program mengecek kondisi pertama, apakah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi ini, dia mengecek kondisi yang keduanya, apakah A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi, maka dia cek kondisi ketiga, apakah B kuadrat ditambah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, ini kondisi-kondisi tadi yang ada 3 ini, dia digabungkan menggunakan operator logika atau OR. Jadi kalau misalnya salah satunya bernilai benar, maka program akan mencetak teks Pitagoras, tapi jika semua kondisi tersebut atau tidak ada satupun yang memenuhi, maka dia akan mencetak teks bukan Pitagoras. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan baris baru atau menggunakan inline, lalu program berakhir. Selanjutnya untuk penjelasan running, di sini misalkan kita sebagai user tadi menginput A-nya itu adalah 3, B-nya 4, dan juga C-nya adalah 5. Nah, program nanti akan membaca nilai inputan kita tadi, A-nya 3, B-nya 4, dan juga C-nya 5. Ini akan disimpan di dalam komputer. Lalu program masuk ke dalam pengecekan kondisi if. Untuk dia mengecek kondisi yang pertama, untuk menghitung A dikali A ditambah B dikali B sama dengan 3, nilai A tadi adalah 3, atau 3 kuadrat, 3 dikali 3, ditambahkan dengan nilai dari si B dikali B, atau 4 dikali 4. 9 ditambah 16, hasilnya adalah 25. Lalu dia menghitung si nilai dari si C, C kuadrat. 5 dikali 5, hasilnya adalah 25. Lalu dia mengecek apakah 25 sama dengan 25. Iya, maka karena kondisi pertama tadi udah bernilai benar, maka untuk kondisi yang di samping tanda OR, itu dia nggak perlu dicek lagi karena dia udah memenuhi salah satu kondisinya. Lalu program masuk ke dalam pengecekan kondisi lagi. Maaf, karena tadi dia sudah memenuhi, maka dia akan mencetak teks Pitagoras. Lalu programnya selesai. Selanjutnya untuk pseudocode, pseudocode-nya kita mulai dari mendeklarasikan variabel, itu ada A, B, dan juga C dengan tipe datanya integer. Lalu kita mulai program. Di sini kita meminta inputan dari pengguna tadi untuk nilai A, B, dan juga C. Lalu kita masuk ke pernyataan kondisi. Untuk kondisi pertama, itu ketika A dikali A ditambah B dikali B sama dengan C dikali C, atau A dikali A ditambah C kali C sama dengan B dikali B. Atau B dikali B ditambah C dikali C sama dengan A dikali A. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan write Pitagoras. Write ini sama dengan fungsi cout. Lalu else, dia masuk ke blok else, dia mengecek, dia akan menampilkan teks. Langsung menampilkan output, write bukan Pitagoras. Lalu programnya berakhir, end. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam flowchart-nya. Di sini kita mulai dari start lebih dahulu. Itu digambarkan dengan bentuk elips. Lalu tadi pengguna diminta untuk menginputkan nilai ABC. Untuk input itu kita menggunakan bentuk jajar genjang. Lalu kita masuk ke dalam pengecekan kondisi. Untuk kondisi yang sudah dibacakan tadi sebelumnya. Kalau misalnya dia bernilai salah, maka dia akan langsung menampilkan teks, bukan Pitagoras. Tapi kalau misalnya dia benar atau memenuhi kondisi tersebut, maka dia akan menampilkan teks Pitagoras. Lalu programnya berakhir.
Oke, sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor satu ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.